Beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita bahwasanya salah seorang ustaz kita, yaitu Dr. Yahya Walani, dipanggil oleh Allah dalam keadaan terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita melanjutkan majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan hendaknya menambah amal ibadah bagi kita, yang kelak amal ibadah ini kita berharap kepada Allah dapat menyelamatkan kita dari segala kesulitan-kesulitan yang kita lalui. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang perjalanan kehidupan manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. Sebagaimana yang kita maklumi, 5 alam kehidupan yang kita lalui. Yang pertama, kehidupan di alam arwah, kehidupan di alam ruh. Yang kedua, kehidupan di alam rahim, alam kandungan. Yang ketiga, kehidupan di alam dunia. Kehidupan alam ruh sudah berlalu. Kehidupan alam rahim sudah berlalu. Kehidupan alam dunia belum berlalu lagi. Sedang berlangsung dan akan berlalu. Siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu tidak mesti ada rasa sakit. Wala tadri nafsum bi ai ardin tamut. Kamu tak tahu di bumi mana kamu akan meninggal. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan mendapatimu walaupun kamu berada di dalam benteng yang kokoh sekalipun. Apa maknanya? Bahwasanya kematian tidak bisa dielakkan. Badan sehat belum tentu umur panjang, badan sakit belum tentu umur pendek. Dalam berceramah bisa saja meninggal. Dalam bekerja, main bola, dalam apa saja, maka tidak menghalangi kematian. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita bahwasanya salah seorang ustaz kita, yaitu Dr. Yahya Walani, dipanggil oleh Allah dalam keadaan terbaik. Mengapa saya katakan terbaik? Di hari yang baik, di waktu yang baik, dan di tempat yang baik. Waktu yang baik, waktu waktu khutbah Jumat. Di hari yang terbaik, di hari Jumat. Siapa saja yang meninggal di hari Jumat, maka terlepaslah darinya azab kubur pada hari itu. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah au lailatal jum'ah illa waqahullahu min azabil qabri. Siapa yang meninggal hari Jumat ataupun malam Jumat, melainkan orang itu terhindar dari azab kubur. Hari Jumat itu, hari Sabtunya tetap malaikat bekerja lagi. Kemudian di waktu yang baik, hari Idul Adha, dalam keadaan berwudu, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya Bapak Ibu, kita pun iri mendengar atau melihat orang-orang yang mengakhiri kehidupan di dunia ini dalam keadaan terbaik. Mengapa? Karena itu adalah penentu.
Ujung itu penentu. Baik pun awalnya tapi ujungnya buruk, rugi. Buruk di awalnya tapi ujungnya baik, itulah yang terbaik. Karena kata Nabi, al-a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan pada penutupnya. Lebih baik kalau ada pilihan, lebih baik mantan preman, orang jahat daripada mantan orang baik jadi jahat. Lebih baik begitu. Lebih baik sebelumnya tidak mengenal Allah kemudian mengenal Allah, daripada yang sebelumnya rajin beribadah tetapi kemudian meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Semua amal-amal ibadah orang itu habis. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan semua amal-amal ibadah itu, lalu kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Maka untuk mendapatkan kematian yang baik tidak datang tiba-tiba, tidak datang secara gratis. Ada usaha ke sana. Kita bisa menebak seperti apa kita meninggal. Bagaimana caranya? Bisa enggak kita tebak seperti apa kita meninggal, Bapak Ibu? Bisa. Bagaimana caranya? Man asya ala syai'in mata alaih. Seseorang meninggal berdasarkan kebiasaan. Kalau biasanya ngerumpi, matinya ngerumpi lah. Kalau biasa mencuri, menzalimi orang, meninggalnya karena amal baik itu akan memanggil. Amal baik pada diri seorang itu akan memanggil. Tahun ini dia berkurban, tahun depan pengen kurban lagi. Itulah amal baik. Amal jahat juga begitu. Hari ini dia mengambil hak orang, besok-besoknya apa yang mengalir di dalam darahnya itu akan memanggil lagi, kalau tidak ditinggalkan segera. Jadi kita bisa memprediksi, memastikan tidak bisa. Tempat, waktu tidak bisa kita tentukan. Itu yang kita bacakan di surat Luqman tadi. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu tak tahu di bumi mana kamu akan meninggal. Tetapi kalau orang itu sering ke masjid, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya menuju itu. Tapi enggak pernah sampai ke masjid, meninggal di masjid. Ada beberapa waktu lalu berita meninggal di masjid. Dia parkirkan truknya di depan pintu masjid. Kemudian sampailah waktu masuk zuhur, pengurus masjid datang mencari pemilik truk, ternyata tak ditemukan di sekitar masjid. Dicari di dalam masjid juga enggak ditemukan. Dicari di kamar mandi masjid, rupanya meninggal dalam kamar mandi masjid. Jadi ke masjid itu bukan untuk solat, tetapi hanya buang hajat saja. Matinya di masjid, tetapi bukan dalam keadaan beribadah. Kebetulan singgah sebentar, Allah takdirkan di situ. Nah, ada juga kemarin berita yang kita dengar, meninggal ketika menyembelih hewan kurban. Begitu hewan kurbannya disembelih, hewan kurbannya dicabut nyawanya oleh malaikat maut, rupanya, kata kawan saya, rupanya malaikat maut itu sudah dekat di situ. Itu hanya perduga kita saja. Malaikat maut itu enggak mesti dekat dengan kita, Bapak Ibu. Makanya ada ulama yang mengilustrasikan bahwanya kematian itu, mengapa bisa satu waktu itu banyak yang meninggal? Gimana cara kerjanya malaikat maut? Kadang orang berpikir demikian. Maka dijawablah oleh ulama kita, mudah saja. Gimana caranya? Seperti bom waktu. Jam 7 meledak 100 bom. Bisa enggak dibuat satu waktu meledak? Jadi tinggal cabut saja tali akinya itu. Sekali dicabut, meledaklah semuanya. Macam listrik ini, bisa enggak satu kecamatan ini dimatikan satu waktu? Ya bisa, tinggal dicabut saja. Yang di pusat, di mana pusatnya ini? Tinggal dicabut saja di situ, maka matilah semuanya. Nah, sebenarnya cara kerja malaikat maut tentu tidaklah serendah itu, pasti lebih canggih lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak bisa kita elakkan yang namanya kematian. Karena tidak bisa dielakkan, maka kita harus persiapkan. Karena penentu kehidupan kita nanti di kehidupan yang lain itu
ditentukan oleh kehidupan kita yang di dunia. Tidak berlebih, tidak kurang. Apa yang kita tanam sekarang, maka itulah yang akan kita tuai. Tanam mangga tentu yang tumbuh mangga. Kalau dirawat, tak dirawat, mati juga mangga. Apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan, itulah yang kita terima. Selesailah kita dari dunia ini, Bapak Ibu. Lalu kemudian kita pun masuk periode alam berikutnya, yang kita kenal dengan alam barzah. Dalam barzah panjang kehidupan kita. Bukan sehari, seminggu, setahun, 10 tahun, 1 abad, 2 abad, tidak. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka itu ada barzakh, ada pemisah yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Namanya disebut barzakh. Jasad sudah selesai. Jasad dimakan oleh cacing-cacing tanah. Yang pertama-tama dimakan isi perut. Selesailah sudah. Sementara perjalanan kita tetap berlanjut di alam barzah. Maka di alam barzah itu sampai datang hari kiamat. Kemudian ketika kiamat, maka para ulama membagi pembahasannya kepada 2. Yang pertama disebut al-qiyamatu as-sughra, kiamat kecil. Yang kedua al-qiyamatu al-kubra, kiamat besar. Kecil bukan dilihat dari segi ukurannya yang kecil, bukan, tetapi untuk membedakan satu kiamat dan kiamat yang lain. Maka oleh karena itu kiamat kecil ini disebut atau dikenal dengan nama akhir zaman. Apa kata Rasulullah ketika malaikat Jibril bertanya, qala mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Qala al-mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya itu, yang bertanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Sa'ukhbiruka an asratiha, maka saya akan memberitahukan tanda-tandanya. Jadi tanda kiamat kecil. Apa saja yang sudah kita bahas? Kita spill sedikit, kita ulang sedikit, yaitu jual beli agama. Begitulah yang akan terjadi. Agama akan diperdagangkan untuk mencari untung. Bisa mencari untung dari agama nih Bapak Ibu? Bisa. Mencari untung dari agama. Menikah, walau apapun agamanya enggak penting. Yang penting dapat duit. Kemudian orang-orang awam, orang-orang bodoh akan menempati posisi-posisi strategis. Namanya ar-ruwaibidah. Kata Rasulullah, nanti akan muncul di tengah-tengah kalian ar-ruwaibidah, orang awam, orang yang tak mengerti mengurusi suatu perkara, namun mereka lah yang mengurusi urusan tersebut. Namanya ar-ruwaibidah. Kemudian perkembangan iptek, tanda akhir zaman. Waktu semakin dekat, jarak tempuh semakin pendek, kemudian pasar-pasar mendekat. Dahulu orang yang datang ke pasar untuk mencari sesuatu, tapi sekarang pasar yang datang ke kita. Tadi sebelum naik ke atas ini, sebelum berceramah, saya bincang-bincang sebenarnya dengan Bang Budi. Dari mana belinya mic nih Bang? Beli online Ustaz. Online tak tahu tokonya di mana. Jadi pasar itu berada di dalam genggaman kita. Apapun yang kita inginkan sekarang ada di dalam genggaman kita. Yang penting pastikan HP itu ada jaringan internetnya. Insya Allah bisa. Lalu kemudian apalagi penyusupan budaya barat. Orang Islam akan meniru seluk-beluk kehidupan orang-orang barat. Tentunya yang barat di sini adalah orang-orang Yahudi. Gaya bicara, gaya pendidikan, apa-apa kan dari barat. Ekonomi barat, politik diimpor dari barat. Emang Islam enggak punya. Sistem ekonomi kita memang tidak punya. Sistem pendidikan, sistem perpolitikan, sistem pemerintahan.
Islam itu agama bukan sekedar ibadah saja. Ini yang salah kaprah. Kalau solat pakai Islam. Kalau mau nikahan gunakan Islam. Tapi kalau mengurus negara jangan bawa-bawa Islam. Kalau mengurus pendidikan itu namanya sekuler. Memisahkan al-faslu bainad din wad daulah. Yang memisahkan antara dunia dan negara itu sekuler. Kalau ada kaum muslimin, itu kan urusan, kalau urusan menikah, kalau urusan rumah tangga, kalau urusan itu bersifat pribadi. Tapi kalau urusan sosial tidak ada hubung kait dengan agama. Ini orang berarti tidak memahami agama sebagai suatu yang komprehensif, yang lengkap. Jadi agama itu bukan mengatur pindah rumah. Hari ini kan begitu Bapak Ibu. Agama mengatur kalau dia pindah rumah cepat Yasin, ya agama. Tapi kalau sudah keluar dari ranah itu, keluar dari masjid, maka agama tidak berperan. Ini namanya sekuler. Jadi jangan bawa agama. Ini warisan kami, ini surah nenek moyang kami begini. Agama enggak ada mengatur. Apa pula tidak diatur oleh agama? Warislah yang mengatur dalam agama itu. Apapun tradisi di kampung kita, jangan sampai dikalahkan oleh agama. Kami enggak pakai waris Ustaz. Kami sudah nenek moyang kami sudah begini dulu, baginya sudah begini. Agama itu menyulitkan. Jangan begitu. Ini namanya sekuler, memisahkan antara agama dengan kehidupan. Maka kalau ada orang yang mengatakan agama itu ya sekedar haji, puasa, solat, zakat, maka luar daripada itu tidak masuk agama, berarti agama itu hanya sekedar bersifat personal di dalam kehidupan dia sendiri. Maka oleh karena itu, begitulah yang terjadi nanti dalam tubuh umat Islam ini, agama hanya sekedar simbol saja. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, sikap ujub terhadap masjid. Ini yang sekarang lagi tren, lagi berkembang. Orang bangun masjid itu tak tanggung-tanggung. Besar sekali, puluhan miliar, tapi masjid tidak berfungsi. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana disebutkan ketika itu bahwasanya idza waladatil amatu rabbataha wa idza tatawala ru'atul ibil. Dalam ujung hadis ini disebutkan yatatawaluna fil bunyan. Ketika itu manusia berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit. Membangun bangunan yang besar. Hari ini kalau kita tengok masjid itu luar biasa. Antusias masyarakat kita membangun masjid sangat tinggi. Salahkah membangun masjid itu megah-megah? Tidak. Karena itu menjadikan amal jariah. Tetapi kalau tujuannya untuk berbangga-banggaan, masjid kami besar. Tapi besar, banyak pula tiangnya di situ daripada orangnya, untuk apa? Biarlah masjid kita seukuran ini Bapak Ibu. Tampak ramai, tampak padat. Tapi kan kita nanti butuh solat Idul Adha, Idul Fitri. Sunnahnya Idul Adha, Idul Fitri itu di lapangan. Itulah yang paling tepat. Karena kalau di masjid tentu tidak muat, maka dibuatlah lapangan. Mengapa dibuat di lapangan? Supaya kaum perempuan yang tidak bisa melaksanakan solat bisa hadir ke sana untuk merasakan kegembiraan. Walaupun mereka hanya sekedar tegak-tegak saja. Kalau di masjid bagaimana mungkin mereka bisa masuk? Sebab dalam keadaan tidak diperbolehkan. Tetapi kalau di lapangan, maka siapapun boleh datang ke sana. Sebab tidak ada larang pantang bagi orang-orang yang halangan tadi. Maka tetapi kemudian manusia di akhir zaman berlomba-lomba pada fisik. Makanya guru kami dulu, dosen kami mengatakan, peradaban itu bukan dilihat dari fisik. Peradaban itu bukan fisik Bapak Ibu. Tapi peradaban itu ada pada manusianya. Hari ini mungkin orang terperangah menengok peradaban Spanyol yang dibangun oleh Khalifah Al-Abbasiyah, Umayyah yang kedua di Spanyol. Dulu namanya Andalusia. Kenapa cerita Spanyol pagi ini Ustaz? Karena final Portugal dengan Spanyol.
Mungkin ada di antara yang mengikuti di luar sana. Yang kita lihat peradaban itulah bangunan-bangunan. Apakah itu peradabannya? Tidak. Peradaban yang sesungguhnya itu ada pada manusianya. Maka peradaban itu diambil dari kata adab. Peradaban daripada kata adab. Adab, adakah bangunan itu yang beradab? Tidak mungkin. Yang beradab itu adalah manusia itu sendiri. Jadi dibangunnya bangunan yang besar pencakar langit itu belum tentu menunjukkan itu suatu kemajuan yang besar. Hari ini kalau kita tengok Cina membangun itu luar biasa Bapak Ibu. Apa yang tak bisa dibangun manusia bisa dibangunnya. Nah, mereka itu membangun karena sudah membentuk manusianya yang hebat-hebat. Pasti diawali oleh manusianya dahulu. Maka nanti peradaban itu ada disebut dengan peradaban Islam, di mana manusianya diisi dengan nilai-nilai keislaman. Hari ini kan banyak pertanyaan. Mengapa umat Islam itu mundur? Apa-apa pun bentuk aplikasi pasti dari barat. TikTok, YouTube, apa lagi? WhatsApp, enggak ada umat Islam. Maka kata dosen kami, kata guru kami, karena Islam itu tidak menciptakan sesuatu yang merusak. Jadi ketika sesuatu itu muncul, sudah ada nilai-nilai keislaman di dalamnya. Makanya kalau banyak tetapi kemudian tidak mendatangkan kebaikan, Islam tak mungkin begitu. Islam itu meskipun satu dua yang dibangunnya, tetapi yang satu dua itu mendatangkan kebaikan, maka itulah yang disebut dengan nilai-nilai Islami yang terkandung di dalam suatu program ataupun yang kita namakan hari ini aplikasi. Jadi Islam itu sama sekali tidak melihat pada fisik yang megah, tetapi melihat pada lain nyambung sama ambo ko Pak Ibu. Atau ambo je cakapnya. Ini agak lain seketik pengajiannya. Jadi kalau ada bicara tentang akhir zaman ini, tidak lagi masuk ranah fikih, tafsir. Kalau itu sudah banyak ustaz kita di sini yang berkompeten, yang hebat-hebat. Jadi pengajian akhir zaman ini erat hubungannya dengan kehidupan kita sekarang. Namanya saja akhir zaman. Disebutkan oleh Nabi 14 abad yang lalu. Terjadinya kapan? Sekarang dan yang akan datang. Jadi itu bukan prediksi, tetapi wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Dan begitulah yang terjadi. Jadi peradaban itu sesungguhnya bukan karena bukan bangunannya, bukan fisiknya, tetapi ada pada orangnya. Coba perhatikan hari ini. Orang bilang Barat itu maju peradabannya. Orang yang tak paham dia pasti mengatakan betul. Coba tengok mereka bisa buat ini. Tengok sekarang dia perang dengan Gaza, hancur lulu. Mereka tu hebat peradabannya, tanknya, kemudian pesawatnya, kemudian bom dan sebagainya. Peradaban itu bukan ada pada fisik, bukan ada pada fisik, tetapi ada pada orangnya. Apakah dia mendatangkan kebaikan atau tidak? Apa kurangnya di Mesir Bapak Ibu? Piramid yang begitu megah, Sphinx yang begitu besar, disebut peradaban? Tidak disebut peradaban karena tidak mendatangkan adab, tidak melahirkan manusia-manusia baik di dalamnya. Jadi peradaban itu ketika lahirnya manusia-manusia baik yang mengajak atau menciptakan kebaikan. Itulah manusia yang menciptakan peradaban tadi. Kalau tidak ada nilai seperti itu, berarti tidak disebut suatu peradaban. Hanya benda-benda kosong saja. Lalu kemudian umat Islam ketika itu bagaikan hidangan di atas meja. Jumlahnya banyak, tetapi kekuatannya seperti buih. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Gusa'un kausa'is sail. Kalian itu nanti jumlahnya miliaran. Hari ini berapa penduduk dunia? 8 miliar. Berapa umat Islamnya? Hampir separuh. 40 sampai 45%. Di mana-mana orang Islam isinya sekarang ini. Di Eropa itu Islam banyak sekarang Bapak Ibu. Tengoklah di Inggris, di Manchester United, di London, itu banyak sekali orang Islam.
di Perancis, di Itali. Kalau di Timur Tengah tak usah sebut lagi, memang situlah sumbernya. Di mana-mana Islam hari ini, di Australia, Itali, di Jerman, Islam di sini. Tetapi umat Islam itu seperti buih di lautan yang tidak ada kekuatan. Buih apa kekuatannya? Sekali dihempas gelombang, maka pecahlah dia. Sekali ditiup angin, kemana angin bertiup, maka dia akan ke sana. Coba kita tengok hari ini. Kemana angin bertiup? Apa yang maksud angin bertiup ini? Kata yang di barat sana, vaksin. Vaksin sampai ke hilir. Kata ini apa yang terbaru? Vaksin TBC, apa namanya? TBC itu kata kawan saya, tahayul khurafat bid'ah. Itulah TBC itu kata dia. Jadi dibelokkan. Ini tinggal ditekan kontrak aja, tekan kontrak, vaksin nanti semuanya. Kenalah kita. Ustaz pun kena vaksin. Kalau mau umroh, vaksin dulu. Ketua masjid yang lari-lari, divaksin nanti. Nggak tahu sampai mati. Pokoknya tergantung dari hulu sana. Jadi hulunya, siapa yang menciptakan tadi? Apakah itu berperadaban? Tidak sama sekali. Begitulah umat Islam itu Bapak Ibu. Seperti buih. Kemana yang di hulu itu berembus, mengalir, maka yang di hilir akan merasakan seperti itu. Bisa mengelak? Enggak bisa mengelak. Begitulah yang kita rasakan saat ini. Kemudian muncul pula nanti generasi-generasi. Ini yang belum kita jelaskan. Generasi-generasi yang membaca Al-Quran tetapi tidak sampai kecuali hanya di kerongkongan. Baca Qurannya luar biasa, indah, suaranya melayang tinggi, tetapi tidak sampai ke dalam dadanya. Makanya kata Rasulullah SAW, mereka itu diumpamakan seperti orang yang berkepala gundul, berkepala botak. Bukan kepalanya yang botak, tapi pemahamannya yang licin, pemahamannya yang sangat dangkal. Sehingga kemudian dengan tanpa merasa terhina, ketika dia membaca Al-Quran, datanglah orang-orang yang berduit untuk Kalau penyanyi dangdut itu kalau nyanyi dia apa? Pembaca Al-Quran ada nggak sekarang yang begitu? Disawer Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan di barat sana betul-betul kita adopsi, betul-betul kita terapkan dalam kehidupan ini. Dan dia katakan, orang yang tadi mengatakan itu tanda mereka menghormati pembaca Al-Quran. Padahal itu tanda orang tidak itu bukan penghormatan Bapak Ibu. Jangan silap. Itu bukan penghormatan. Sekarang begini, Bapak Ibu lagi ngobrol di depan umum, lagi tampil, tiba-tiba ada orang menyerahkan duit. Itu penghormatan atau penghinaan? Itu penghinaan. Tapi kemudian orang menjadi senang. Karena memang untuk dia nanti yang jatuh itu. Betul untuk dia. Tapi yang kita lihat adalah perilakunya. Perilaku seperti itu menjadikan Islam itu semakin lemah, semakin terhina. Maka muncullah orang-orang seperti itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhrujun nasun, muncul orang-orang min kibalil masyriq, dari timur, wa yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, tidak melampaui kerongkongan mereka, yamrukuna minad din, mereka keluar dari agama itu, kama yamrukus sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah yang melesat dari busur. Summa la ya'uduna fihi, kemudian tak akan kembali lagi, hatta ya'uda sahmu ila fuqihi, sampai anak panah itu kembali dengan sendirinya ke busur tersebut. Mungkin itu terjadi? Tidak mungkin. Qila ma simahum, apa tanda mereka ya Rasulullah? Qala simahum at-tahlik, tanda mereka itu berkepala gundul.
berkapal gundul, nanti jangan sampai bapak ibu jumpa orang botak. Akulah tandonya Ustaz. Bukan itu maknanya. Memahami teks hadis itu janganlah terlek. Apalagi hadis-hadis akhir zaman. Karena akhir zaman baca silakan at-tahliq. At-tahliq itu dari kata halaqa. Halaqa itu memangkas rambut. Aw qala at-tasbit, atau orang yang rambutnya dipangkas habis. Maksudnya bukan rambutnya yang habis, tetapi isi kepalanya yang sedikit. Itulah maknanya itu. Jadi makna kiasan. Bukan rambutnya yang habis, tapi isi kepalanya itu yang dangkal. Kemudian dengan mudah dia mengatakan Al-Quran itu sebagai kalam ilahi untuk dipertunjukkan. Padahal hakikat Al-Quran bukan untuk dipertunjukkan, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Lalu kemudian ilmu ketika itu sebatas pengetahuan. Kita lanjutkan berikutnya. Ilmu ketika itu sebatas pengetahuan. An Ali qala, ya hamalatal ilmi, wahai orang yang diberi ilmu, i'malu bihi, bekerjalah, berbuatlah dengan ilmumu itu. Fa innamal alimu man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalahu. Orang alim itu adalah yang disebut alim. Ini silakan dicatat Bapak Ibu. Siapa itu ulama? Siapa itu orang alim? Silakan dicatat. Definisi Al-Quran dan definisi Nabi. Definisi Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang disebut ulama itu adalah yang memiliki rasa takut. Itulah ulama. Berarti siapa saja yang punya ilmu sedikit tapi ketakutannya besar, ulama. Jadi ulama itu enggak mesti dia sekolahnya tinggi, profesor doktor belum tentu. Yang disebut ulama menurut Al-Quran. Kita mungkin punya ilmu sedikit Bapak Ibu, diberi oleh Allah kekayaan, banyaklah harta dia. Datang bulan Zulhijjah, berkurban dia. Takut kalau tidak berkurban. Hartanya ratusan juta, tapi tak mau berkurban. Walaupun ilmunya tinggi. Tapi sebaliknya, ilmunya rendah. Mungkin kita sebut orang kampung kita lah. Orang awam, sekolahnya tak begitu tinggi. Tapi kemudian rasa takut itu tinggi. Ya Allah, saya ini sudah beri nikmat oleh Allah. Sekarang sudah begini hidup saya, haji sudah, punya ini sudah, mobil ada, anak sudah. Tahun ini kalau nak kurban saya takut sekali saya, ya Allah. Berkurbanlah dia Bapak Ibu. Takut dia kalau tidak berkurban. Itu namanya orang yang takut, berarti mewarisi sifat-sifat ulama. Ya Allah, ini 5 waktu. Kalau enggak ke masjid saya, apalah jadinya saya? Rasa takut. Kemudian dia datang ke masjid, berarti dia mewarisi sifat-sifat ulama. Meskipun tidak bisa berfatwa. Karena kata Rasulullah, istafti qalbaka, berfatwalah kamu dengan hatimu. Mintalah fatwa kepada hatimu. Selama ini orang minta fatwa kepada ulama. Pak Ustaz, Syekh, Pak Yai, Buya, apa hukumnya begini? Oh, kalau begini saya menjelaskan panjang lebar dalil Al-Quran al-Hadis. Habis itu tidak ada penerapan. Lebih mending orang ketika mengatakan, kalau begini saya sepantasnya sudah wajib hukumnya bagi saya. Kalau enggak saya lakukan, berdosa saya. Ada rasa takut. Itulah yang muncul dalam dirinya, mewarisi sifat ulama meskipun dia tidak dikenal di luar sana. Banyak dulu ada sahabat dulu namanya Uwais Al-Qarni. Pernah dengar ceritanya? Pernah dengar ceritanya Bapak Ibu? Aku dengar ceritanya enggak saya ceritakan lagi. Namanya dikenal di langit. Populer di langit, tapi di dunia enggak ada yang kenal. Mengapa? Karena baktinya kepada orang tuanya. Jadi enggak mesti dikenal oleh halayak ramai untuk disebut sebagai seorang yang dekat, seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis bagaimana? Dalam hadis, i'malu, kata Ali. Ya, ini perkataan Ali bin Abi Thalib yang terdapat dalam riwayat Imam Ad-Darimi.
Jadi kalau perkataan sahabat itu disebut dengan hadis mauquf. Hadis itu ada 3. Hadis marfu disandarkan kepada Nabi, hadis mauquf disandarkan kepada sahabat, hadis maqtu disandarkan kepada tabi'in. Hadis marfu ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Hadis mauquf ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ucapan-ucapan sahabat. An Ali qala, ya hamalatal ilmi, wahai penuntut ilmu, i'malu bihi, beramallah kalian dengan ilmu kalian itu. Fa innamal alim, sesungguhnya orang yang alim itu adalah man amila bima alima, orang yang beramal terhadap pengetahuannya. Wa wafaqa ilmuhu amalahu, ilmunya itu sesuai dengan amalnya. Itulah orang yang alim. Jadi definisi alim itu sederhana. Apa tadi orang yang alim? Amalnya itu sejalan dengan ilmunya. Ilmunya bagaimana? Ilmunya dia tahu tidak boleh bagi laki-laki tanpa uzur kecuali solat di masjid. Dia tahu. Mesti ke masjid kalau tidak ada uzur. Karena pahalanya besar dan sebagainya. Dia datang ke masjid. Berarti sejalan. Dia tahu bahwasanya menyogok itu tidak boleh. Dia tahu itu. Tapi kemudian dia lakukan. Berarti berseberangan. Tidak disebut sebagai alim. Meskipun dia alim. Tapi orang-orang awam kita bahkan lebih takut bapak ibu. Enggak mau kami ustaz. Itu riba. Bahkan lebih ketat. Ada jemaah saya itu ketat sekali. Pokoknya kalau ada sedikit saja subhat di harta saya enggak mau. Saya tanya. Bapak alim bukan? Saya ni cuma dengar-dengar ceramah saja ustaz. Berarti efek daripada ceramah ni bapak ibu tidak bisa dianggap sepele. Walaupun tidak terasa hari ini, tetapi sesungguhnya dia masuk ke dalam jiwa kita dan suatu saat dia akan teraplikasikan, diterapkan dalam kehidupan ini. Jadi walaupun sedikit demi sedikit akan ada pengaruh dalam kehidupan ini. Sesuai apa yang dia tak ketahui dengan apa yang dilakukan. Itulah definisi orang alim menurut Ali bin Abi Thalib. Wa sayakunu aqwamun, ini kata Ali, akan muncul nanti suatu kaum yahmilunal ilma, mereka memiliki banyak ilmu, la yujawizu tarakiyahum, tidak melampaui kerongkongan mereka. Apa maknanya? Apa maknanya? Ilmu itu tidak masuk ke dada. Ilmu hanya sampai di kerongkongan, di kepala. Itulah bedanya Islam dengan Barat, Bapak Ibu. Itulah bedanya orang-orang yang beriman dengan orang tak beriman. Orang tak beriman itu, Pak, ilmunya luas. Diciptakannya alat-alat canggih, tapi alat canggih itu gunanya untuk menghabisi orang. Coba kita tengok. Untuk apa diciptakan nuklir? Kira-kira ada enggak manfaatnya? Itu aslinya begitu, pangkit tenaga listrik, itu manfaatnya. Tapi kemudian karena pencetusnya ini atau yang membuat itu tidak digunakan untuk pangkit tenaga listrik tadi. Makanya ketika kami belajar dulu, pisau itu kalau dipegang oleh orang yang tepat digunakan untuk motong bawang. Tapi kalau pisau dipegang oleh orang yang tak tepat, digunakan menusuk orang. Itulah tadi. Jadi kenapa bisa beda penerapannya? Karena isi kepalanya berbeda. Nuklir dibuat untuk tenaga listrik. Aslinya begitu. Tapi kemudian dijadikan sebagai suatu senjata yang menakutkan bagi dunia hari ini. Dan itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Dunia hari ini tidak bisa lepas dari tenaga nuklir itu. Contoh sederhana seperti pisau yang kita sebut tadi. Pisau tergantung siapa yang pegang. Kalau ibu-ibu yang pegang, yang matikan, itu masak aja. Tapi kalau preman yang megang, untuk nodong orang, begitu yang terjadi. Jadi tergantung latar belakangnya. Makanya kata Ali, akan muncul nanti orang-orang yang punya ilmu hanya berkisar di kepalanya saja, nggak sampai ke dadanya. Lalu kemudian mereka itu yukhalifu amaluhum ilmahum, ilmu mereka bertolak belakang dari amal perbuatannya. Jadi jangan kagum dengan orang nanti Bapak Ibu, siapapun itu. Selama dia orang, bukan nabi,
Siapapun dia kan kagum. Hebat ni. Kemudian setelah itu, gini rupanya perbuatan. Boleh kita mengagumi orang, tapi jangan sampai berlebihan. Orang-orang Nasrani itu kan begitu. Sampai mereka mengagumi pendahulu-pendahulu mereka, dijadikanlah Lata, Manat, sembahan itu sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Itu karena terlalu mengagumi orang tadi. Karena manusia bisa berubah-ubah. Hari ini dia baik, besok mungkin dia jahat. Besok dia jahat, hari ini dia baik, dan seterusnya. Wa tukhalifu sariratuhum ala niyatahum. Apa yang diucapkan dengan apa yang dirahasiakan tidak sama. Yajlisuna hilaqan. Mereka duduk di majlis ilmu. Artinya mereka itu bukan orang awam, mereka orang yang memiliki pendidikan. Fayubahiya ba'duhum ba'dan. Kemudian mereka saling berbangga-banggaan satu dengan yang lain. Oh, masjid kami ini besar nih. Ini ustaz kami ini lebih padat ilmunya. Kalau situ enggak padat ilmunya. Dari mana anda tahu? Jenggotnya tipis. Jadi rupanya mengukur orang itu dari jenggot. Sejak kapan standarnya itu Bapak Ibu? Sejak kapan standar ukur orang itu? Tengok celana kaki celananya. Sejak kapan standar orang alim itu, orang hebat itu diukur? Buya Hamka, apa kurang hebatnya? Menurut tafsir, belum ada lagi yang menyaingi seperti Buya Hamka. Ada Ustaz. Siapa Pak Quraisy? Dia doktor. Sekolahnya di S1 sampai S3. Buya Hamka apa sekolahnya? Ada sekolah Buya Hamka? Enggak ada sekolahnya Bapak Ibu. Sekolah formal. Tapi menuntut ilmunya kemana-mana. Pakai serban begini pun dituding. Serbet kata, la ilaha illallah. Jadi dia saja yang benar. Ini tidak benar yang begini nih. Sebab hilaqan fayubahiya ba'duhum ba'dan. Jadi berbangga-banggaan dengan yang lainnya. Kami ini lebih sunnah. Kami ini lebih ada panjang lagi cerita nanti. Pergi ke sana. Hatta inar rajula la yaghdabu ala jalisihi ay yajlisa ila ghairihi. Kalau ada orang itu duduk di halaqah zikir selain dia, dibenci. Ini kata Ali. Jangan pergi situ. Situ tu tak benar. Dimusuhi. La yaghdiba, betul-betul dia benci ala jalisi, orang yang duduk selama ini bersama dia, ay yajlisa ila ghairihi, kalau dia duduk tempat yang lain. Maksudnya apa? Pindah-pindah itu enggak boleh sama dia. Ini aja. Kita ni Bapak Ibu, kalau satu yang kita minum, kalau hanya air putih yang kita minum, kita tak akan bisa membedakan dengan air kuning, air merah. Satu cuma yang kita teguk, betul tak Bu? Coba banyak ibu tu buat minuman. Besok hari Ahad praktekkan Bu ya. Jadi kalau ada sarapan pagi Ahad sini, buat 5 macam minuman tu bapak-bapak ni. Jangan air putih aja dikasih, air teh, air asam, air asin, air susu, air putih, air kuning, air hijau. Apapun dibuat teh, buat 5 macam teh. Supaya tahu, oh teh ini lain rasanya. Supaya apa? Kita memiliki pengetahuan yang lebih. Kalau ibu nanti menyediakan lontong, buat 5 macam. Oh barik tu Ustaz. Ini contoh saja. Supaya banyak rasa yang kita tahu. Dalam kehidupan bukan begitu. Tapi kata dia, wa yada'uhu ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallah. Orang yang semacam itu amal ibadahnya tak naik kepada Allah, kata Nabi. Kenapa? Ya, bisa jadi itu penyebabnya karena niat menuntut ilmunya sudah salah. Sehingga kemudian yang boleh menuntut ilmu hanya di tempat kami ini saja. Itu sikap yang tidak fair di dalam menuntut ilmu. Sehingga kemudian itulah menyebabkan pemikiran orang seperti kacamata kuda. Menengok ke depan tak tahu kiri yang kanan. Begitu banyak terlewatkan dalam kehidupannya. Padahal kiri kanan itu banyak pengetahuan yang bisa kita lihat. Jelas di sini Bapak Ibu? Nah, itulah yang disebutkan oleh Ali di dalam riwayat Imam Ad-Darimi ini. Maka apa komentar para ulama? Bahwasanya makna hadis ini ialah amalan bacaan seorang tidak sampai kepada Allah apabila orang itu termasuk orang yang pendosa dan tidak menyucikan diri mereka.
Mana tidak meresap ke dalam hati mereka ialah mereka tidak memahami makna-makna ayat Al-Quran tersebut dengan hati mereka, dadanya tidak menjadi lapang dan tidak mengamalkannya. Tidak bisa berlapang dada ketika berseberangan pemikiran dengan orang lain. Itulah akhirnya. Itu efek daripada melihat seperti kacamata kuda tadi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sedikit lagi. Kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Tidak ada? Lanjut. Nah, kemudian setelah sekian banyak tanda-tanda akhir zaman itu berlaku. Karena di buku saya ini, saya tulis hanya 36. Jadi di buku ini, kiamat dan tanda-tandanya, ini seri yang kedua, saya hanya tulis 36. Kenapa 36? Karena terkadang terjadi pengulangan-pengulangan. Jadi saya kutip saja 36, saya pilih hadis-hadis yang sahih untuk mudah dipertanggungjawabkan. Karena banyak juga hadis akhir zaman ini yang dhaif bahkan palsu. Dan itu juga diangkat. Itu masalahnya. Hari Jumat depan akan terjadi kiamat. Dah habis pula Jumat. Ramadan depan akan terjadi kiamat. Dah habis pula Ramadan. Kiamat enggak juga datang-datang. Apabila terjadi dua kali dentuman atau bersamaan, apa istilahnya lupa saya, maka nanti akan terjadi kiamat, kata orang ini. Tapi kemudian sampai detik ini belum terjadi kiamat karena hadisnya hadis palsu. Imam Mahdi sudah diangkat, sudah didaulat karena kelahiran tahun 83. Dia ngomong 2023 yang lalu, pas 40 tahun. Sekarang sudah diangkat, dibaiat di Mekah. Dah 2025 pula. Mau habis pula 2025 ni lagi. Imam Mahdi belum juga muncul. Akhirnya muncullah Imam Mahdi di Pekanbaru. Dari Bangkinang. Nah, ini banyak, Pak. Banyak yang mengaku-ngaku Imam Mahdi. Datanglah jemaah ke saya, Ibu. Ini ibu-ibu ini. Ustaz mau enggak selamat dunia akhirat, Ustaz? Kan mantap sekali itu. Ya maulah, Bu, saya bilang. Mau enggak Ustaz berbaiat dengan saya? Kenapa begitu, Bu? Saya ini, bahasa Inggris dia, helper Mahdi. Apa artinya helper? Dari kata help, asisten. Help, dari kata help, menolong kan asisten. Berarti saya ini asisten Imam Mahdi. Di mana Imam Mahdi, Bu? Di India. Karena nanti kita akan bahas siapa Imam Mahdi. Supaya enggak semua orang ngaku Imam Mahdi. Imam Mahdi itu bukan orang Pekanbaru, bukan orang Ocu, bukan orang Batak, bukan orang Minang. Namanya Muhammad. Iko namanya Qasim. Itulah Imam Mahdinya. Berkembang juga pemahaman seperti itu. Jadi banyak yang berkembang di Pekanbaru ini, Bapak Ibu. Kita saja terkadang karena lingkungan kita orang-orang baik semuanya, kita nggak tahu yang begitu. Karena mengajinya tepat. Kalau mengaji tak tepat, macam-macam, Pak. Di sebuah masjid, lupa sama apa ya masjidnya, tasbihnya besar, Pak. Ada pegang tasbih. Dan tasbihnya, Pak, sampai di kalung, panjang, sampai karangan bunga kayak bunga gitu. Ini mengaji dia. Saya ni Ustaz, ilmu saya ni ilmu dari dulu dan itulah ilmu yang benar, yang lain itu tak benar. Apa buktinya, Pak? Coba tengok tasbih saya, kata. Tasbih itulah yang menjadi standar benar. Padahal tidaklah demikian. Nah, baik. Ini kita angkat aja sedikit-sedikit contohnya. Nah, kemudian kaum muslimin akan berkumpul di Syam. Itulah puncaknya nanti, Bapak Ibu. Kapan ini? Wallahu alam bissawab. Tetapi kalau kita analisa, jika terus-menerus penzaliman terhadap saudara kita di Palestina terjadi, seluruh hati dunia ini sudah geram, ada tidak kemungkinan orang akan berkumpul di sana? Ada. Semua orang dah geram menengoknya, Pak. Dilarang ini tak mau, dibuat negosiasi tak mau, kemudian diberi tawaran ini itu tak mau. Pokoknya kami mau tanah ini. Sementara tanah itu bukan milik mereka. Dunia sudah menyaksikan dan geram. Ketika dunia sudah geram, dan hati manusia itu sama semuanya, Bapak Ibu. Hati manusia itu ada kebaikan di situ.
Siapapun walaupun dia orang jahat, tetap ada kebaikan. Ketika menengok orang yang dizalimi terus-menerus itu, sejahat apapun orang tersebut, kecuali karena beda pemikiran, dia akan merasa iba. Orang Barat tu mana ada imannya, Pak? Orang Amerika, mereka demo di depan konsulat, di depan Gedung Putih itu. Apa agama mereka? Kita enggak tahu. Tapi mereka ada rasa kasihan. Karena manusia itu semuanya sama. Memiliki rasa kasihan, memiliki rasa iba. Ya, adapun nanti ibanya itu karena kemanusiaan, namanya humanisme. Latar belakangnya karena kemanusiaan. Ada latar belakangnya karena sosialisme, karena sosialnya yang bagus. Ada latar belakangnya karena keagamaan. Macam-macam. Tapi kemudian mereka geram menengok itu. Nih, kalau kita terus analisa yang seperti ini, adakah kemungkinan orang akan berkumpul satu titik untuk menengok kezaliman ini? Bisa jadi. Kita kalau ada orang kezaliman daerah Panam, setiap hari saudara kita dizalimi, kita ini sini mampu enggak membiarkannya? Tak akan tega kita membiarkan seperti itu. Pasti kita ingin melihat mengapa mereka dizalimi, mengapa mereka ditindas. Seperti itulah yang terus terjadi. Maka kemudian kaum muslimin akan berkumpul di Syam, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. An Abdullah ibni Amr qala ya'ti 'alan nas zamanun, akan datang kepada manusia itu suatu masa, la yabqa fihi mu'minun, tidak ada seorang mukmin pun yang tersisa, yang tertinggal, illa kecuali lahiqa bisyam, kecuali akan menyusul ke Syam. Syam itu hari ini 4 negara. Lebanon, Yordania, Palestina, Syria. Itulah Syam itu. Dan menurut hadis Nabi, terakhir nanti perang Yahudi Islam itu di akhir zaman tempatnya di Syria, namanya Ghutah. Nanti kita bahas hadisnya ketika sudah betul-betul di akhir ini. Tempatnya Ghutah, dan Ghutah itu sampai sekarang masih ada. Tempat itu masih ada, penghuninya juga ada. Sampai kemudian nanti di Syria itu ada satu kawasan, disitulah Nabi Isa turun. Di sebuah menara namanya Manaratul Baydha, menara putih. Dan di situ penghuninya orang-orang Kristiani. Ada hadisnya, Ustaz? Ada. Ada bentuk fisiknya sekarang? Ada. Inilah yang disebut dengan mukjizat Nabi. Al-i'jazu an-Nabi. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menyebutkan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Manusia tak mungkin, Bapak Ibu. Kalau manusia prediksi bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tapi kalau Nabi yang mengucapkan, sebab dibimbing oleh wahyu, mestilah benar karena datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an Abdullah ini Umar an abihi qala Rasulullah yakhruju narun min Hadramaut, akan bergejolak api nanti di Hadramaut. Hadramaut itu di mana? Yaman. Kalau Bapak Ibu tengok, mengapa Yaman selalu ikut, Ustaz? Apa sebenarnya target mereka? Kalau target kita tak tahu, karena susah untuk membaca hati orang. Tahu ada politik di balik itu. Tapi kalau menurut hadis Nabi, memang nanti api itu akan bergejolak sampai ke Hadramaut, atau min nahri bahri Hadramaut, atau laut Hadramaut. Hari ini kan begitu, Bapak Ibu. Pangkalan-pangkalan militer itu hanya sampai di perbatasan laut Hadramaut. Qabala yaumal qiyamah, sebelum hari kiamat terjadi. Tahsyurun nasu, manusia berkumpul. Tahsyurun nas menyebabkan manusia berkumpul. Qalu ya Rasulullah, lalu sahabat bertanya, fama ta'muruna, apa yang kau titahkan kepada kami kalau kami hidup di zaman itu? Qala alaikum bisyam, hendaklah kalian memperhatikan Syam, Syria, Yordania, Palestina, Lebanon. Kan inilah pusat konflik sampai hari ini. Karena memang itu menjadi perebutan oleh kekuatan Yahudi yang dilatar belakangi oleh Satania. Satania itu adalah kelompok yang atau aliran yang basicnya penyembah setan. Makanya kalau Bapak Ibu silakan tulis, bagi yang ingin nulis, nama bukunya Protokolat Yahudi. Protokolat Yahudi. Itulah isi dunia tu hari ini, Bapak Ibu. Apa yang berlaku dalam dunia hari ini sudah tertuang di dalam protokolat Yahudi.
Tengok lambang-lambangnya di situ. Mungkin di sini kalau mengkaji itu Ustaz Misran mungkin ya, wallahu alam. Kalau ada yang mengkaji tentang khusus tentang Yahudi, itu luar biasa. Kalau kita enggak mengkaji secara detail, kita apa istilahnya itu menjelaskan secara umum, karena yang kita kaji titik tekan kita tanda-tanda akhir zaman, bukan kajian agama-agama. Tapi kalau dikaji lebih mendalam, mengapa ada agama-agama itu, maka masuklah ke dalam al-firaq al-islam, kelompok-kelompok dalam Islam yang kemudian berkembang nanti menjadi suatu keyakinan. Maka mungkin ya pembahasan ini dibahas oleh Ustaz Misran Agusmar. Wallahu alam bisawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan pada pagi berbahagia ini. Jika ada yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman boleh. Kalau tidak ada, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ada? Alhamdulillah, paham semua berarti. Ada Ibu? Tidak ada. Baik, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.